Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal TPS, tes potensi UTBK, tes potensi skolastik untuk UTBK SBMPTN. Di sini kita bakal ngebahas soal mengenai tes pemahaman, bacaan, dan juga menulis. Nah, pertama di sini ada sebuah wacana atau cerita. Kalau ada soal seperti ini, kita baiknya baca soalnya terlebih dahulu agar kita mengerti apa yang diminta oleh soal. Jika kamu membaca wacananya terlebih dahulu, itu akan memakan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan. Oke, pertama soalnya, manakah gagasan utama paragraf 1? Paragraf 1 itu sudah saya tuliskan di samping sini, yang ini, dari poin pertama sampai poin kelima. Poin pertama sampai poin kelima. Gagasan utama kan? Kita lihat. Gagasan utama itu apa sih? Gagasan utama itu adalah pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Sebuah paragraf itu pasti memiliki kalimat utama yang menjadi gagasan utamanya. Intinya itu pokok yang dibahas di paragraf tersebut. Yang satu, semua orang pasti mengenal pendidikan. Dua, pendidikan adalah proses internalisasi budaya di dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. Tiga, pendidikan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai atau enkulturalisasi dan sosialisasi. Anak harus mendapat pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar. Di sini yang dibahas apa? Pendidikan. Pendidikan itu adalah ada mengenai nilai, mengenai budaya, kayak gitu di dalam diri seseorang maupun masyarakat. Jadi, sebenarnya gagasan utama paragraf 1 itu terdapat di nomor 2. Nomor 2 yang ini. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya. Karena ini pokok bahasanya secara umum, pokok bahasanya dan dikembangkan dari poin kedua ini. Kita periksa jawabannya. Jawabannya benar, jawabannya adalah yang B. Itu adalah gagasan utama atau pikiran utama dalam paragraf 1. Udah? Soal nomor 2. Manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua? Ini paragraf kedua dari poin 6 sampai dengan poin 10. Kalau yang A, mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti? Nanti kita lihat ada apa enggak bahasanya. Yang B, mengapa kecerdasan emosi lebih penting dalam mempersiapkan masa depan? Atau yang C, bagaimana pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan? Atau D, bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Atau E, siapa yang mengemukakan 9 pilar karakter berasal dari nilai ruh universal? Setelah baca pilihan gandanya, baru kita baca wacananya. Yang pertama, pendidikan karakter adalah budi pekerti, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Dia menjelaskan, di sini pertanyaannya adalah mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti. Yang nomor 7, menurut Likona, tanpa ketiga aspek itu pendidikan karakter tidak akan efektif. Tadi ada ya Likona. Nih, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Likona? Yang D, dia menjelaskan bagaimana? Dia menjelaskan di sini. Tanpa ketiga aspek itu pendidikan karakter tidak akan efektif. Dijelaskan lagi. Poin ke-8, dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan jadi cerdas emosinya. Nah, dijelaskan lagi kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Di sini terdapat 9 pilar yang berasal dari
pilar kecerdasan karakter yang berasal dari nilai luhur universal. Terus yaitu karakter cipta Tuhan dan segenap ciptaan. Kalau kita lihat di sini sebenarnya hampir mirip, hampir benar semua. Tapi kayak B, mengapa kecerdasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan? Lihat poin 9. Karena kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Tidak dijawab ya, tidak kejawab kalau kenapanya. Karena pertanyaannya adalah kenapa? Berarti yang B bukan. Kalau yang A, mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti? Di sini dijelaskan pendidikan budi pekerti itu apa. Tidak dijawab. Kalau yang C, bagaimana pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan? Nggak bahas itu ya. Oke, yang C bukan. Bagaimana pendapat D? Bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Di sini Likona juga ngejelasin bagaimananya sampai poin ke-10 itu adalah penjelasan dari Likona. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat. Membuat pertanyaan untuk suatu paragraf itu harus menyesuaikan dengan isi yang terdapat dalam paragraf kedua. Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf 2 adalah bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter. Nah, jawaban terdapat pada kalimat ke-7 ya. Tadi udah dibahas. Menurut Likona, tanpa ketiga aspek pendidikan karakter tidak akan efektif. Jadi jawabannya adalah yang D. Udah. Soal selanjutnya ini ada wacana lagi, tapi wacananya masih sama seperti yang tadi. Lihat di sini, ini adalah sebuah cerita yang dikutip dengan pengubahan dari blog detik.com. Kita ke soal nomor 3. Apa perbedaan gagasan antar paragraf dalam teks tersebut? Antar paragraf, yaitu paragraf pertama dan paragraf kedua. A. Paragraf pertama memaparkan pendidikan karakter secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan pendidikan karakter secara khusus. Ya enggak? B. Paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan karakter, sedangkan kedua memaparkan unsur pendidikan karakter. Ketiga, yang C, paragraf pertama memaparkan pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan tujuan pendidikan secara khusus. D, paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan konsep pendidikan karakter. E, paragraf pertama memaparkan pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan manfaat pendidikan karakter. Kita balik ke tadi. Semua orang pasti mengenal pendidikan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seorang dan masyarakat, gitu. Sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Poin ketiga, pendidikan bukan hanya merupakan sarana ilmu transfer ilmu pengetahuan, tapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai atau enkulturisasi dan sosialisasi. Dari sini aja kita bisa lihat dia nggak ngebahas misalnya di A pendidikan karakter tuh nggak dibahas di poin pertama, pendidikan karakter secara umum. Paragraf pertama ini enggak, berarti bukan A. Apalagi konsep pendidikan karakter itu enggak dibahas di paragraf pertama. Kalau yang C, pendidikan secara umum itu dibahas, dia kan ngebahas tentang pendidikan aja ya. Kalau yang D, konsep pendidikan secara umum sama seperti yang C. Kalau yang E, pendidikan secara umum, paragraf pertama juga ini yang dibahas. Sekarang A salah, B salah, kita lihat paragraf keduanya itu ngebahas apa. Paragraf kedua dimulai dari angka 6. Yang ini.
Pendidikan karakter, nah udah jelas ini ngebahas pendidikan karakter, adalah budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Menurut Licona, tanpa ketiga aspek itu, pendidikan tidak akan efektif. Nah, 8, dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, bla 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 bla, sampai kecerdasan emosi, dan 9 pilar kecerdasan karakter pada poin ke-10. Jadi kita lihat, kalau yang C itu dia bilang paragraf kedua memaparkan tujuan pendidikan secara khusus. Enggak ya, paragraf kedua tuh ngomongin pendidikan karakter. Kalau yang D memaparkan kedua konsep pendidikan karakter. Iya, konsep ya. Kalau yang E itu memaparkan manfaat pendidikan karakter. Enggak, dia menjelaskan pendidikan karakter itu secara rinci, konsepnya seperti apa. Jadi, bukan manfaatnya. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa ini salah, C tujuan pendidikan secara khusus enggak, karena yang dibahas adalah pendidikan karakter. Jawabannya adalah yang D. Jawabannya yang D. Oke? Sekarang ke soal selanjutnya. Apa kelemahan isi dari paragraf kedua? Kalau yang A, tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosi dengan 9 karakter. Ada hubungannya? 9 nih. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyosong masa depan. Terdapat 9 pilar kecerdasan karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur. Ya, nggak ada hubungannya. Apakah itu kelemahan? Kita simak dulu yang B-nya. Plus pada pendidikan budi pekerti atau kalimat 6 tidak dijelaskan secara rinci pada bagian berikutnya. Budi pekerti plus yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Tanpa ketiga aspek itu dijelasin ya. Kalau misalnya yang ini berarti itu bukan kelemahannya. Ini benar. Kalau yang C, penjelasan tentang pendidikan sebagai sarana transfer ilmu atau kalimat 3 bertentangan dengan konsep pendidikan. Kalimat 3, nih, pendidikan bukan hanya merupakan transfer ilmu pengetahuan, tetapi sejalan ya, tetapi lebih luas lagi sebagai sarana pembudayaan, penyaluran nilai, kayak gitu. Jadi nggak tepat kalau jawabannya yang C. Tidak bertentangan. Tidak ada hubungan, kalau yang D, tidak ada hubungan antara ketiga aspek yang dimaksud Licona kalimat 7 dengan nilai plus budi pekerti. Ada hubungannya. Berarti bukan ini jawabannya. Bukan C, bukan B. Penjelasan tentang kecerdasan emosi kalimat 8 tidak berkaitan dengan pendidikan karakter. Berkaitan kecerdasan emosi dengan pendidikan karakter, tapi masalahnya kecerdasan emosi itu tidak dijelaskan dengan kalimat selanjutnya yang 9 pilar kecerdasan karakter. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Penjelasannya karena kelemahan dalam suatu paragraf harus dicari dengan pemahaman mendalam saat membaca. Satu kalimat dengan kalimat lain dapat harus saling berhubungan dan saling mendukung. Kalimat yang berisi kecerdasan emosi, maka kalimat selanjutnya harus mempertegas kalimat itu. Nah, sedangkan itu tidak terjadi pada kalimat 9 dan 10. Kalimat 9 menyatakan kecerdasan emosi, sedangkan kalimat 10 itu menyatakan 9 pilar kecerdasan karakter. Jadi dia ngebahas emosi lagi gitu. Harusnya dia mempertegas terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah yang A. Udah? Soal nomor 5. Soal nomor 5 nggak ada hubungannya sama yang tadi, tapi kita lihat di sini yang diminta apa.
kita biasain kalau soal membaca dan menulis itu biasanya soalnya panjang, kita baca soalnya terlebih dahulu, yaitu paling dekat dengan pilihan ganda. Pilihan ganda itu adalah yang mana? Pilihan ganda yang ini, A, B, C, berarti soalnya ada di atasnya. Jika Ika mengutip pendapatan Sugiarto tanpa membaca bukunya, kutipan yang benar adalah, nah itu pertanyaannya. Dalam majalah Bunda yang terbitkan tahun 2010, pada halaman ke-37 terdapat kutipan pendapat Sugiarto dalam artikel karya Agra Mashudi sebagai berikut. Orang gemuk dan anak-anak usia sekolah jauh lebih rentan terserang sakit hingga meninggal akibat virus flu babi H1N1. Sugiarto 2008-11. Oke. Tapi yang A, menurut Sugiarto 2011, orang gemuk harusnya dia tuh langsung. Menurut Sugiarto di dalam yang dikutipnya apa? Kan artikel ini, nih artikel karya Agra Mashudi. Kita pakai nama belakangnya. Harusnya ini menurut Sugiarto dalam Mashudi. Ada yang menurut Sugiarto dalam Mashudi ada A salah, B salah, C dia dalam satu kurung ya. Ini memang dalam Mashudi 2010. Hah? Harusnya 2008. Nih. Kan yang dikutip adalah Mashudinya 2008. Ini salah. Kalau yang D, Sugiarto 2008 dalam Mashudi, 2010. Oke. Tapi harusnya ini ada di depan, baru kalimatnya. Jadi yang benar itu adalah seperti E. Menurut Sugiarto, kok dalam kurung 2008-11 dalam Mashudi yang dikutip dari dalam ini tadi ya, Agra Mashudi, dipakainya adalah nama belakangnya saja 2010-37. Baru menyatakan bahwa nah itu yang benar adalah yang E. Karena kutipan adalah pinjaman terdapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang ahli. Di situ ahli atau narasumber. Nah, penulisan kutipan yang benar jika mengutip tanpa membaca buku adalah menurut Soeharto dalam kurung tahun halaman dalam Mashudi tahun halaman menyatakan bahwa apa pernyataan yang dikutip. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Udah? Soal selanjutnya. Dari perspektif sosiologi politik, transisi demokrasi yang ditenggarai oleh dominannya peran institusi partai politik sebagai mesin demokrasi dalam praktiknya akan menimbulkan berbagai distorsi yang berimplikasi terhadap proses demokratisasi. Kata tenggarai ya, itu kurang I. Harusnya yang benar adalah kata tenggarai dalam kata tenggara dalam kata ditenggarai dalam kalimat di atas maknanya apa? A. Mata angin, B. Firasat, C. Bentuk, D. Tanda, E. Lambang. Tenggarai mana tenggarai? Kita cari nih. Ditenggarai oleh dominannya peran, bisa transisi demokrasi yang mata angin oleh dominan, berarti bukan yang firasat, bukan bentuk, bukan tanda demokrasi yang ditandai oleh dominannya atau transisi demokrasi yang dilambangi ya yang paling enak dibaca itu sebenarnya cuma yang D, tanda kayak gitu. Kita cek tuh kata tenggara dalam kata ditenggarai dalam kalimat di atas bermakna tanda. Kalaupun diganti tanda, misalnya dari perspektif sosiologi politik, transisi demokrasi yang ditandai oleh dominannya itu enggak, kita bacanya enggak asing atau enggak janggal. Jadi jawabannya yang D. 7.
Pertanyaannya dulu yang kita baca, kita harus tahu yang diminta itu apa. Jadi jangan baca dari atas ya. Kalau kalian baca dari atas itu bakal menghabiskan waktu. Kan ngerjain soalnya pakai waktu, gunakan waktu sebaik mungkin. Pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas. 7. Sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto mengalami kesulitan menghadapi aturan perdagangan bebas dan Free Trade Agreement atau FTA ASEAN. AFTA ya. Nih, kalau yang A itu FTA ASEAN Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Ya enggak? Kita lanjutkan membacanya. Mereka mengaku merugi sejak isu itu digulirkan pada awal Januari lalu. Para pedagang mengalami dampak negatif aturan itu. Pada sektor usaha kecil sepatu misalnya, pengusaha merugi 50%, orderan berkurang 50%, artinya produksi kami juga berkurang sebesar itu, kata Budi Utomo, anggota Gabungan Pengusaha Sepatu atau GPS Kabupaten Mojokerto. Sepinya order terjadi karena sebagian besar pelanggan tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk impor lebih murah daripada harga produk lokal. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf, yang nggak sesuai. FTA ASEAN membuat panik sejumlah pengusaha kecil menengah di Mojokerto. Iya, ya. Nih, kesulitan baris pertama aturan kesulitan menghadapi aturan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement dari ASEAN Cina. Berarti ya. B. Para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih milih produk sepatu impor daripada membeli sepatu lokal. Iya, karena harganya, baris terakhir, lebih murah pada harga produk lokal. Tidak melakukan pemesanan nih. Berarti iya, cari yang tidak sesuai kan? Yang C. Sejak Januari lalu, kerugian akibat FTA ASEAN Cina dirasakan para pengusaha sepatu kecil menengah. Nih, Januari. Baris ketiga, 1, 2, 3. Ini benar. D. Akibat FTA ASEAN Cina, kerugian para pengusaha kecil mencapai 50%. Nih, baris keempatnya, pengusaha merugi sampai 50%. Satu-satunya yang belum adalah yang E. Banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kota Mojokerto menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA. Enggak ya. Yang ini yang enggak. Dia hanya merugi, tidak berhenti. Jadi, jawabannya yang tepat adalah yang E. Dan nomor 8. Kita baca dulu dia maunya apa. Pertanyaannya, ingat di atas pilihan ganda, urutan kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah, kita baca teksnya. Fisik plasma merupakan salah satu bidang fisika yang misalnya mempelajari, membahas, menyangkut. Kalau bidang itu pasti mempelajari. Ya enggak? Membahas. Oke, kita bisa membahas, menyangkut, kurang tepat, menguraikan, kurang tepat, meliputi bisa. Nih. Misal gas terionisasi yang terkenal sebagai plasma dalam fisika dan kimia plasma. Dalam fisika dan kimia plasma adalah titik-titik fase gas berenergi, keadaan ya. Keadaan fase gas berenergi sama aja, A, B, dan E adalah keadaan. Keadaan benda keempat, yang beberapa atau semua elektron di orbit atom terluar telah titik-titik dari atom atau molekul. Dari orbit atom terluar telah, apakah terdiri, terurai, atau terpisah? Kalau telah, terpisah. Dari atom molekul hasilnya adalah sebuah koksi ion dan elektron yang tidak lagi terpisah. Aneh kan? Tidak lagi terpadu, aneh. Berarti tidak lagi terkait satu dengan yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.
dibaca aja kayak gitu. Dibaca kira-kira yang lebih sesuai, lebih tepat, lebih enak didengarnya itu yang mana. Jawabannya yang A. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.